warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel dan konten perdana kita di Insan Cita Society, yaitu POCIS, Podcast Insan Cita Society. Bersama gua Didi Yakub Subartia yang akan membawa acara dalam podcast kali ini. Dalam konten perdana kita kali ini, mungkin kita akan membahas terkait HMI Komisariat Pamulang atau yang sering dikenal dengan HMI Pamulang. Tentunya dalam konten perdana kita kali ini, kita akan langsung aja nih undang dari Ketua Umum HMI Komisariat Pamulang, yaitu Kanda Irham Widnanda. Oke. Selamat datang tuh. Ya. Apa kesibukan tuh hari itu? Sibuk ngurus organisasi lah tentunya. Alhamdulillah masih ternyata bersama yang kita ada organisasi. Alhamdulillah. Oke tuh, mungkin ini kan konten perdana kita nih di podcast Insan Cita Society. Podcast Insan Cita Society. Oke. Tapi itu mungkin sebelum kita ngebahas ke pertanyaan inti nih, mungkin bisa di spill dulu nih kan dari identitas ataupun biografi dari ketum sendiri gitu. Sampai saat ini kok bisa ada di ketum gitu kan, di Komisariat Pamulang, mungkin bisa diceritakan bersama teman-teman dan audiens. Identitas ya. Iya. Kalau identitas mungkin nanti bisa gue tampilkan KTP gue aja. KTP ya. Oh gitu ya. Enggak, maksudnya dari proses mungkin dari awal ikut ber-HMI sampai sekarang saya jadi ketua umum gitu tuh. Kalau bicara tentang identitas gue, mungkin kita bakalan mundur beberapa tahun ke belakang gitu kan. Awal gua kuliah juga kan di Pamulang gitu kan. Pertama, kalau bicara tentang HMI, sebenarnya gua bukanlah orang yang mengenal HMI di lingkungan kampus ya. Tapi jauh sebelum itu gua sebenarnya dari SMA juga sudah berkenal dengan HMI, karena mungkin dari orang tua juga HMI gitu kan, dan abang gua juga dulu waktu kuliahnya HMI juga gitu kan. Circle HMI ternyata ya. Jadi sebenarnya anak-anak yang ikut HMI ini adalah anak-anak yang memang dia keturunan HMI gitu kan, atau memang dia sudah berkenal dengan HMI sebelum dia kuliah. Nah, dan yang ketiga memang adalah orang yang ketika kuliah ditarik-tarik lah gitu dengan abang-abangnya gitu kan, senior-seniornya, baru mengenal HMI. Nah, gua mungkin orang yang dari orang tua sih, orang tua udah HMI juga. Jadi waktu gua SMA memang gua sering berdialog dengan kader-kader HMI di kampung gua ya. Gua langsung bawa seperti itu. Waktu awal gua kuliah gitu kan, memang gua nggak yang terlalu tertarik dengan berorganisasi. Tapi kalau bicara jauh ke belakang, mungkin gua dari SMP, SMA mungkin juga di setiap par di setiap par gua sekolah itu gua menjadi ketuanya gitu. Waktu SMP gua juga ketua. Oh, jadi sebelum jadi ketua komisariat pernah jadi ketua dulu gitu. Iya, SD gua aktif di Pramuka, SD Pinru ya bahasanya kalau di Pramuka ya. Terus SMP gua sempat jadi ketua juga Pratama ya, Pak. SMA juga jadi ketua OSIS, dan kuliah juga gua nggak pernah membayangkan akhirnya gua diminta untuk membersamai HMI Komipam ini gitu kan. Gue masuk HMI itu di semester 3, mungkin agak telat dari teman-teman kebanyakan, karena rata-rata mungkin dari semester 1 ya. Gue dari semester 3 masuk HMI, kemudian gue berproses di situ kan, mengikuti alur sebagaimana kader yang semestinya gitu kan. Bukan kader yang ketika LK kemudian dia hilang gitu. Jadi gue benar-benar ikut HMI ini, gue mengikuti prosesnya, mengikuti kajiannya, mengikuti setiap kegiatan-kegiatannya. Semester 3, semester 4, naik semester 5, gue coba untuk memantapkan diri gue di HMI lagi gitu kan, dengan cara gue berangkat ke K2 ya kan. Gue K2 itu tahun 2019 kalau nggak salah, 2019 di Cianjur. Nah, ternyata ketika gue K2, rasa rasa kita untuk berani ataupun semangat kita untuk berproses di HMI itu semakin tinggi, gitu kan? Semakin tinggi karena apa? Karena kita kemudian berkenalan dengan teman-teman HMI dari cabang-cabang yang berbeda gitu ya. Ada banyak cabang gitu kan, dari Sumatera gitu, ada yang dari Kalimantan, Sulawesi gitu kan, dan bagian-bagian timur gitu. Setelah itu
gue sama gitu, gue berproses kembali lagi gue ke Ciputat, kembali lagi gue ke Pamulang gitu kan, gue berproses di komisariat mengikuti alurnya gitu kan. Dan gue berpikir ketika gue ingin menjadi kader yang bisa lebih bermanfaat lagi untuk HMI, gue harus seperti apa gitu kan. Ketika gue kelas 1 gue lihat itu MOT ya, ada MOT kan, master of training gitu kan, atau instruktur yang memandu jalannya. Gue merasa kok mereka ini keren-keren banget gitu ya. Termotivasi oleh para instruktur gitu kan, pakai Gordon, pakai Moods, dan punya kapasitas pengetahuan yang gue pikir wah ini orang keren nih gitu kan, tahu gitu kan apa sih yang mereka lewati gitu kan. Akhirnya 2020 gua berangkatlah SC. Oh, SC juga ternyata. SC juga. Gua SC di Ciputat. Nah, jadi setelah berarti gua naik kelas 6. Jadi libur naik kelas 6 gua berangkat SC di Ciputat gitu kan. Karena dekat sih. Gua berproses itu ikut pelatihannya gitu kan. Ternyata memang di situ, dan namanya SC instruktur ya, memang kita benar-benar belajar di situ. Apalagi di Ciputat ya, di cabang sendiri gitu. Setelah itu keluar dari situ, itulah akhirnya gue merasa bahwa oh selama ini gue berHMI, jalur yang benar-benar bisa memanfaatkan adalah ya ini gitu kan. Karena gue juga berkenalan akhirnya dengan komisaris-komisaris lain gitu kan, mampir entah itu jadi instruktur maupun jadi materi. Jadi selain daripada menjadi ketua umum, ternyata instruktur juga ya, pernah berkecimpung di dunia instruktur. Iya. Jadi sebelum itu gue juga aktif juga kan sebagai seorang master of training gitu kan. Setelah itu akhirnya ketika gue melewati proses itu tumbuh lah kan rasa cinta kita terhadap HMI gitu kan. Dan gue adalah orang yang ikhlas gitu kan. Kita senang, kita capek, kita mengeluarkan banyak biaya gitu kan, tapi kita senang dan ikhlas gitu kan. Inilah kemudian yang gue rasa terbentuk karena memang di siklus HMI ini memang diajarkan seperti itu gitu kan. Jadi nggak ada rasa untuk gue begini atau kita mau apa gitu kan, untuk HMI enggak gitu. Akhirnya yang sampai akhirnya karena proses-proses itu gitu kan ya, akhirnya seperti sekarang gue diminta untuk dipercaya membangunkan lagi HMI Pamulang gitu kan. Karena pasca pandemi mungkin di semua komisariat ataupun di semua HMI lah seluruh Indonesia gitu kan sempat ada stagnan gitu kan. Nah inilah kita proses untuk membangunkan kembali gitu. Jadi memang benar ada manfaat atau sesuatu yang didapatkan lebih ya ketika kita pernah ataupun ketum sendiri pernah menjadi instruktur dan kembali diamanahkan untuk menjadi ketua umum gitu. Jadi pernah ada proses untuk cara mengelola kaderisasi, untuk merawat pengkaderan, sehingga akhirnya dipercayakanlah untuk merawat kembali komisariat gitu, seperti itu. Oke, itu mungkin ini kan konten pertama kita ya, masuk mungkin ke pertanyaan nih yang kita bahas itu kan dalam konten pertama kita itu ya nggak jauh-jauh lah karena tentang tema yang jauh-jauh HMI Pamulang dulu gitu kan. Kita kan kebetulan sekarang ketum yang kita undang. Mungkin Tom yang ingin Anda tanyain itu terkait HMI Pamulang sendiri nih sekarang gitu. Mungkin kedepannya itu pembawaannya atau gaya yang akan dibawa ke depannya itu mau kayak gimana sih gitu untuk HMI Komisariat Pamulang sendiri, biar teman-teman mungkin baik itu kader HMI yang ada di Pamulang ataupun teman-teman mahasiswa yang ada di ruang lingkup Pamulang itu jadi tahu nih gitu kan HMI Pamulang itu seperti apa dan mau kayak gimana gitu dari ketum sendiri. Pertama yang harus kita sadari bahwa HMI Pamulang atau HMI Pamipam ini kan punya culture gitu kan, punya cara sendiri untuk mengolah kadernya gitu kan. Dimana memang HMI Pamipam ini multi siapa ya? Ada banyak fakultas gitu kan, bukan komisariat yang cuma satu fakultas gitu kan. Di situ ada ekonomi, di situ ada hukum, di situ ada stikes, ada teman-teman pendidikan gitu kan yang tergabung di situ. Artinya sangat kompleks gitu kan ketika kita bicara tentang skrup HMI Pamulangnya gitu kan. Nah, dengan sepengalaman gua ya kan untuk ketika gua berproses sebagai seorang instruktur gitu kan, akhirnya gua menemukan
cara gitu kan di Pamulang ini memang tidak bisa disamakan dengan komisaris-komisaris yang lain gitu kan. Apalagi dengan program-program ataupun kajian-kajiannya itu nggak bisa satu pintu gitu kan, yang harus semuanya kena gitu kan. Dan sebenarnya ini hal yang bagus gitu kan. Jadi kita berdiskusi itu nggak satu pintu gitu kan, ada banyak jadinya gitu kan. Kita menerima informasi dari teman-teman ekonomi, teman-teman stikers gitu kan, yang membersamai proses kita. Nah, dengan pengalaman panjangnya gitu kan, HMI Pamulang ini sejak tahun 2008 atau 2009 ya, 2008-2009 gitu kan, sampai sekarang udah berapa tahun ini? 14 tahun. Sekitar 15 tahun ya kan, artinya dibilang baru juga enggak, dibilang lama juga enggak gitu kan. Jadi masih mencari bentuk yang ideal gitu kan, mencari bentuk yang ideal. Nah, gua melihat HMI gitu kan, ketika kita bicara tentang HMI, yang menjadi ujung tombaknya itu sebenarnya ada di dua tempat ya. Yang pertama mungkin di BPL ya, selaku instruktur, dan juga di komisariat. Ya kan, ini ujung tombak daripada perkaderan. Cabang itu nggak bisa melaksanakan LK kan, karena yang melaksanakan LK 1 itu si komisariat ini gitu kan, dibantu dengan instruktur gitu kan sebagai pemandu. Nah, ketika konflik apapun yang terjadi, selama komisariat masih melaksanakan LK, ya selama komisariat masih melaksanakan LK, hal ini akan tetap terus berjalan, kan, bagaimanapun konfliknya. Di komisariat ini kan ada apa namanya? Kalau kita menggambarkan suatu orkestrasi itu kan, di situ ada misalnya bidang-bidangnya ya, ada P3A, ada KPP, ada P3A, ada PTKK dan KPP ya, ada satu lagi PP atau ex officio dari Kohati. Nah, tiga ini sebenarnya kita bisa maksimalkan sebagai alat untuk mengolah sumber daya manusia. Dalam hal ini mahasiswa ya, dalam hal ini mahasiswa. Mulai dari bidang perkaderannya ya kan, atau dalam hal ini gue mengatakan internalnya ya kan, internalnya. Kemudian eksternalnya si PTKK, dan yang terakhir ini si KPP. KPP ini kan kewirausahaan dan pengembangan profesi. Dia bisa masuk di mana tempat, dan ini sangat berguna ya kan, karena kita yang gue bilang tadi, multifakultas tadi gitu kan. Dia bisa mengakomodir teman-teman di stikers, teman-teman di pendidikan, teman-teman di ekonomi, hukum dan lain sebagainya gitu kan. Ketika kita bisa maksimalkan ketiga-tiganya dan 4 dan ada Kohati itu, gue rasa kita bisa menjadi wadah yang benar-benar membangun skill sumber daya manusia, sumber daya manusia yang siap menjadi pemimpin, ataupun semangatnya itu semangat keindonesiaan dan semangat keislaman sesuai dengan tujuan HMI, seperti itu. Dan di kepengurusan gue pengen tiga-tiganya bisa maksimal gitu kan. Kalau bisa di PTKK-nya, di P3A-nya itu melaksanakan perkaderan sebanyak-banyaknya gitu kan. Kemudian si PTKK-nya bisa mengkritisi kebijakan-kebijakan secara maksimal gitu kan, dan KPP-nya bisa melaksanakan kreativitas yang bisa bermanfaat bagi kader-kader seperti itu. Jadi ketika kita bisa memaksimalkan gitu kan, gua rasa semua kader yang ada di HMI Komisariat Pamulang itu terakomodir gitu kan. Akomodir ke kader-kader yang ada di Pamulang. Iya, gitu kan, di teman stikers maupun teman-teman di Lumpang gitu. Tapi mungkin dong, tadi kan udah agak dispesifikasikan ya, dengan mungkin kedepannya pengen optimalnya dari tim lah, bisa dikatakan tim dari ketum sendiri kan. Ada P3A, PTKK, KPP, sama PP atau ex officio dari Kohati. Mungkin dari ketum sendiri, dari P3A khususnya kan yang membidangi dalam ranah internal. Nah, kalau dari target ketum sendiri ataupun mungkin harapan dari ketum sendiri untuk internal nih di pengkaderan, kira-kira ketum pengen di HMI Komipam pada periode ketum ini untuk mengadakan berapa kali kira-kira itu? Dan mungkin nanti output yang ingin dihasilkan dari target tersebut itu apa? Pertama, kalau kita bicara tentang kalkulasi gitu kan, gue belum bisa jawab sih ya, tapi gue pengen sebanyak-banyaknya gitu kan, entah itu 3 kali, 4 kali gitu kan. Minimalnya 3 kali Pak. Minimal 3 kali lah ya, karena memang background gue kan orang perkaderan juga Pak. Kebetulan perkaderan juga. Ya, gue kan orang perkaderan juga. Nah, kader
kita tarik gitu, bukan kata kita tarik, kita ajak ya kan sebanyak-banyaknya secara kuantitas gitu kan, tapi secara kualitas kita juga harus bisa bertanggung jawab gitu kan, untuk mengakomodir mereka apapun kegiatannya gitu kan, kita laksanakan gitu kan. Kita jangan berpikir bahwa banyak nanti juga banyak yang hilang gitu kan, jangan gitu kan, biarkan aja mereka masuk gitu. Nah, tugas kita sebagai pengurus adalah mengakomodir kebutuhan mereka. Betul. Jadi jangan sampai ekspektasi mereka ketika ingin masuk gitu kan justru mental karena tidak terpenuhi. Ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Akhirnya kita gagal nanti sebagai pengurus gitu kan, bahkan sebagai senior HMI lah bisa dibilang seperti itu. Kita gagal nanti seperti itu untuk memberikan mereka kita memberikan mereka angan-angan ya. Lu akan dapat ini, lu akan dapat ini gitu kalau kami gitu kan, Jangan di PHP gitu ya. gitu kan. Tapi mereka diakomodir gitu kan, apapun yang mereka mau. Entah itu mereka kajiannya gitu kan, kebutuhan yang menunjang nutrisi otaknya gitu kan. Ya kan, yang penting kita fasilitasi. Nah, itulah tugas kita. Gua rasa selama kita benar-benar mempunyai semangat itu pasti banyak orang jalan gitu. Harusnya harus tetap jalan gitu kan, walaupun bumi akan bertubuh. Mantap sekali. Nah, mungkin kan tadi dari P3A ya terkait kaderisasi ataupun nanti rekrutmen calon kader baru ya di Pamulang khususnya. Tapi kan tadi karena ada beberapa isu permasalahan khususnya kayak mengakomodir kader gitu. Karena kan kita juga karena ada beberapa bidang ya di Kominfo kan. Tentu halnya untuk mengakomodir para kader-kader baru ini kita harus saling support dari berbagai lini. Ya. Salah satunya kan gak hanya di P3A aja gitu ya, nanti bakal mungkin ngerawat ataupun mengakomodir kader. Mungkin tidak bisa dibantu dengan bidang yang lain ya, PPK, KPP dan mungkin dari Kohatinya juga. Sehingga jangan hanya mereka belajar di dalam kelas gitu kan, menerima ilmu, tapi aplikasikan juga. Ketika ada hal yang memang harus dikritisi gitu kan, jangan enggan untuk turun ke jalan gitu kan, jangan takut untuk hitam gitu kan, jangan takut untuk berteriak gitu kan. Ketika harus dikatakan salah, itu udah salah gitu kan. Nah, itu idealisme itu harus terus dijaga gitu kan, karena kita memang masih mahasiswa gitu kan. Masih mahasiswa, semangat itu harus tetap di di bara-bara itu harus terus tumbuh gitu, terbakar gitu. Kalau hilang bahaya juga ya. Iya, jangan sampai jadi orang yang diam ketika melihat ketidakadilan gitu kan. Oh ya, kalau nggak tahu dari Ketum sendiri fakultas apa? Hukum. Oh, hukum pantesan gitu berbicara tentang teriak pernah dihitam dan ngomongin keadilan masuk juga ya. Jadi memang semangatnya harus dijaga, entah itu dari sisi keislamannya, dari sisi keindonesiaannya itu gitu kan, dengan daya kritis dan nawar, tapi tetap mereka punya punya baju yang islami. Jangan hilang gitu ya. Kita ini organisasi mahasiswa Islam. Jadi selain daripada punya skill sesuai dengan profesi, tapi dia keislamannya pun harus punya. Ya, harapan gue sih seperti itu, dan memang semoga nanti teman-teman di kepengurusan juga bisa mensupport itu. Yang penting tetap ikhtiar lah. Mungkin untuk ini untuk pertanyaan selanjutnya terkait dari periode Ketum sendiri, apa sih hal yang akan membedakan dari kepengurusan selanjutnya? Bisa disepil mungkin gitu, apa aja gitu kan? Yang akan sedikit berbeda nih dari kepengurusan sebelumnya. Pertama mungkin ya, sebenarnya nggak ada jauh beda ya, cuman mungkin ada beberapa variasi yang harus ditambahkan gitu kan, karena mengenai kegiatan gitu kan, mungkin harus kita melibatkan lingkungan sekitar, entah itu di internal kampus maupun di luar gitu kan. Kegiatan-kegiatan itu harus tetap muncul gitu kan. Kita bikin program-program yang yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar, berdampak ya gitu kan. Nah, itu supaya kita bisa dikenal. Lebih lanjut dari itu, daya kritis kita harus tetap terus membara gitu kan. Apalagi di Pamulang ini diturunkan wasiat lah. Itu bukan orang yang diem, kita harus orang yang berisik gitu. Berisik. Nakal dikit gak apa-apa Bang? Bukan nakal sih, agak berisik lah, berisik gitu. Kayak tadi itu jatuh tentang berisik. Mungkin itu sih palingnya. Oke, mungkin dari pertanyaan dalam konten pada ini cukup dulu ya. Mungkin nanti di next konten selanjutnya, karena dalam konten ini kan kita terbatas, mungkin kita bisa lanjut dalam next season lah ya. Ya, gue juga berharap sih dengan adanya Insan Cita Society ini bisa mendapatkan teman-teman itu bisa mendapatkan informasi lebih eksklusif gitu kan. Jadi
ketika ingin mengetahui HMI Poland udah tinggal klik ya. Apalagi sekarang dari digital ini udah cepet banget gitu kan informasinya. Kebetulan gue juga aktif juga di dunia digital kan, informasinya bisa tetap terjaga gitu kan, dan semoga ini terus berlanjut memberikan informasi ke kader bermanfaat gitu kan, sehingga rasa mereka untuk HMI yang gue rasain dulu itu bisa terjaga, bisa tumbuh kembali seperti itu. Mungkin tuh sebelum kita akhiri mungkin ada quotes atau kata-kata untuk menutup konten perdana kita kali ini. Apa ya quotes gue ya? Mungkin kalau ada quotes gue nggak pernah ada. Mungkin ada motivasi buat teman-teman gitu, ya calon kader baru gitu. Ya kalau gua sih harapan ya untuk teman-teman yang baru LK kemarin tetap dijaga semangatnya gitu kan, ikuti aja prosesnya gitu kan. Kalau misalnya dibilang seleksi alam itu pasti ada, tapi yang bertahan gua yakin dia bakalan memetik hasilnya. Dan gua rasa nggak akan ada hasil yang menyertai proses gitu kan. Jika mereka bersungguh-sungguh, entah itu karena jalur istiqomahnya dia mendapat rezeki di masa depan, ataupun karena memang semangatnya dia ataupun kemampuannya dia mendapat sesuatu di masa depan, gitu kan, yaitu menjadi hasil ketika dia berproses di HMI seperti itu. Terima kasih Dum atas kesediaannya dalam konten perdana kita. Mudah-mudahan konten-konten seperti ini. Iya, mudah-mudahan ya konten kita ini bisa juga terus istiqomah dan mungkin bisa lebih dikembangkan lagi ya, lebih kreatif. Amin. Dan bisa menjadi tempat wadah mengakomodasi ataupun mengakomodir kader-kader nanti yang akan aktif khususnya di bidang-bidang seperti ini. Mungkin semoga terus berlanjut lah. Terima kasih Dum untuk waktunya. Next kita bahas ke pembahasan yang lebih ekstrim. Yang penting tetap teringat. Siap.